Anak saya ke Amerika, lalu saya merasa feeling guilty dari usia 23 itu kerja, cari duit, menikah, cerai lah bla 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 bla. Kali ini tamu saya adalah seorang perempuan cantik, Miranti Dewi. Hai, apa kabar? Thank you for coming, Mir. Thank you, sama-sama. Sehat ya? Sehat. Kinclong banget sih. Padahal kita kenal sudah lama ya, ada 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahunan ya. Sempat nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba udah main sinetron. Gimana ceritanya? Dulu kan gue tahu lu tuh adalah profesional, kerja di perusahaan gitu. Betul. Ya. Kalau nggak salah perusahaan apa sih? Sebenarnya saya bekerja bergerak di bidang keuangan, finance, yaitu stock market atau pasar modal, di mana saya bekerja menjadi marketing sales, yaitu dari usia 23 sampai terakhir itu sebelum masuk ke dunia acting, which is itu 20 tahun saya di pasar modal. Berkiprah di dunia pasar modal sebagai marketing. Ya, saya gimana ceritanya bisa kemudian tiba-tiba gue lihat lo, udah main sinetron? Karena jadi anak saya ke Amerika, lalu saya merasa feeling guilty. Selama ini kerjaan saya tuh cuma dari usia 23 itu kerja, cari duit, dengan akhirnya menikah, cerai lah bla 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 bla. Terus saya baru sadar bahwa saya tuh meninggalkan masa kecil anak saya ketika dia decide untuk pergi ke Amerika. Saya kehilangan, lalu saya merasa sedikit stres, depresi. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya susulin anak saya ke Amerika 2 tahun sampai dia selesai sekolah. Di mana Amerikanya? Waktu bachelornya di Seattle, terus waktu lanjutin universitinya di Buffalo, New York. Lalu akhirnya selesai, saya kembali ke Indonesia karena saya orangnya bergaul. Nah itulah. Dari dulu lo emang tukang gaul ya. Jadi apapun kita tuh harus bergaul seluas-luasnya karena itu sangat networking tuh penting. Betul. Dan ketika pulang berjanji nggak mau kerja lagi 9 to 5 karena nggak mau ninggalin anak-anak yang dua ini ketika tumbuh besar tuh kayaknya gue tuh harus ada, jangan sampai udah broken home, terus bener-bener. Lu ngebesarin berarti sendirian? Ya gitu? Sendiri. Terus udah gitu akhirnya tiba-tiba ada teman gaul zaman kita dulu. Terus, hey Mir, lo mendingan masuk ke dunia acting deh, daripada lo bengong, anak lo udah gede, waktu lo banyak, kayaknya lo bisa. Dan dunia acting itu dunia yang gelap buat saya dan saya nggak tahu, tapi saya punya banyak teman artis. Sama sekali nggak ada pengalaman waktu itu ya? Nggak ada. Walaupun banyak teman artis. Walaupun hidup saya penuh drama dan acting. Drama queen. Jadi akhirnya, nah inilah never say never. Kita tidak boleh underestimate apapun. Walaupun saya waktu terakhir saya itu udah jadi director, saya udah kerja di Hawk. Posisinya udah lumayan tinggi dong di kantor ya. Wow. Saya tuh dari 20 tahun itu karir saya dari orang pegawai biasa. Dari bawah lah ya. Karena saya butuh duit, karena saya harus membiayai anak saya dan saya punya cita-cita bahwa anak saya itu harus menjadi orang yang berhasil dan sama seperti teman-teman saya walaupun dia berasal dari single parent. Jadi saya waktu itu usia muda sudah bercerai, saya bekerja keras, lalu saya mendapatkan posisi karena bagi saya orang mau banyak duit harus kerja. Duit tuh nggak dari langit. Betul. Dan kalau memang kita bukan turunan orang kaya, raja, presiden, pokoknya gitu. Akhirnya dapatlah itu semua. Jadi terakhir itu VP, Vice President ya? Yes, untuk marketing dan saya kliennya itu kan memang BUMN kan. Jadi mereka harus invest ke perusahaan pasar modal dan itu saya yang pegang. Nah, akhirnya teman bilang, kayaknya lo bisa deh. Masa sih gue bisa? Lu kan cerewet. Oh gitu. Lu kan gini. Modal acting itu cerewet kan temenmu ya? Tapi karena gue trauma dengan 9 to 5-nya kerja di kantor, iyain aja. Oh karena, jadi salah satu alasan untuk coba acting atau dunia peran ini adalah karena nggak suka dengan 9 to 5 gitu ya? Iya udah nggak mau lagi. Sudah muak gitu. Iya udah muak dengan segala macam. Pokoknya waktu itu saya berdoa sama Tuhan minta clue. Pokoknya lu kasih clue gue kalau pokoknya gue gak mau 9 to 5, apapun yang ditawarin orang pertama kali saya iyain. Dan ketika waktu itu benar. Dan yang pertama kali datang tawarin itu adalah acting? Yes, dan saya bilang, iya. Itu pakai casting dulu gak sih? Pakai casting. Pertama, kesulitan ada gak waktu pertama kali casting? Gak tahu apa-apa, zero. Pokoknya saya bismillah aja, suruh baca gitu. Baca skrip ya? Ya udah sebisanya aja, bismillah aja gitu loh. Suruh berakting ya sebisanya aja pokoknya pokoknya kita
yakin sih nggak yakin ya, semua orang pasti nggak yakin, cuma karena belum pengalaman sama sekali pertama kali ya. Iya, tapi karena teman aku itu bilang gini, lu pasti bisa. Nah itu dia. Si temen itu dia ini juga maksudnya pemain juga sinetron. Bukan, dia memang di manajemen. Hebat dia ya. Hebat dia memang orang kayak gitu kayaknya udah punya. Oh dia di manajemen untuk ini. Di PH. PH Production House. Yes. Oh jadi dia bisa lihat ya mesti. Jadi aku percaya sama dia. Oke. Jadi gue coba deh. Akhirnya 2 minggu kemudian saya FTV dan saya nggak ngerti apa-apa. Yang biasanya saya jadi bos, tiba-tiba gue disuruh-suruh, gue dimarah-marahin. Terus gue cuma sempet iyalah, ngalami itu. Iyalah, semua kan dari nol kan. Dimarahin lah. Gimana sih Bu? Gini. Lihat kamera gini. Gue diem aja anjrit. Gue bilang sialan. Gue bilang gue dimarahin sama orang kayak. Tapi gue bilang gini, gue janji. Pokoknya gue adalah orang yang tidak pernah mau mundur. Dan gue janji kalau gue sudah melakukan sesuatu, gue harus berhasil. Wow, keren. Dan itu alhamdulillah setelah 5 tahun sekarang saya udah sinetron, FTV ratusan, film, web series, dan semuanya itu tanpa apapun gitu, maksudnya ya saya bekerja aja dengan tekun, saya menjadi orang kalau bekerja itu selalu bilang yes. Serius, itu kunci menjadi orang sukses itu adalah yes. Sebelum bilang tidak bisa, nggak bisa, no, gimana ya, iyain aja dulu. Iyain gitu aja, loh. diusahain yang terbaik ya. Biasanya sih kalau udah iya tuh otak tak sadar kita mencari tahu gimana gitu misalnya. Lo nyetir bisa nggak? Bisa. Terus gimana ya? Pasti itu cari tahu dong di buku kayak apa, kayak tanya-tanya. Akhirnya kalau nggak tahu kan malas nanya. Iya. Harus bilang jadi say kita yes. mau belajar juga lah kuncinya di situ ya, dan berani. Yes. Oke, nah tapi sebelum ke dunia acting kan kalau seingat gue lu pernah bikin single yang kemudian jadi buku juga, novel ya. Aku Jalak Bukan Jablay. Oke, itu ada satu cerita lucu. Jadi kita itu hidup itu tidak harus melihat seseorang itu dari mana, siapa, karena apa. Kadang-kadang orang bisa berhasil itu dari kepurukan, kebodohan, kemiskinan, kegagalan. Dan mungkin hidup saya itu mulai ada one stepnya itu ketika ada kegagalan, yaitu dalam pernikahan. Jadi mungkin ketika orang belum menikah, saya sudah menikah, umur 21, orang belum bercerai, orang sudah bercerai, orang belum menikah 2 kali, saya 2 kali, orang belum bercerai 2 kali, saya 2 kali. Oh gitu, jadi 2 kali nikah, 2 kali cerai. Dapat 2 anak. Ini dari 2 suami berarti? 2 suami. Lalu akhirnya kembali lagi ke si perusahaan itu, saya bekerja keras untuk mendidik 2 anak. Akhirnya saya sering diinterview lah sama koran dan majalah sebagai marketing. Terbaik lah. Nah, untuk stok ini ya, pialang ini saham ya? Iya. Stok market? Ya, disitulah saya jujur, saya itu tidak sekolah. Maksudnya tidak sekolah itu saya cuma lulusan SMA. Lalu saya itu, menjadilah itu omongan. Karena saya ngomong kayak gitu tuh di Kompas Minggu yang 1 lembar tuh, yang belakang itu. Mungkin banyak yang sirik, karena di situ tuh biasanya lulusan Amerika, orang pinter. Tiba-tiba ada lulusan SMA, seorang director di perusahaan BUMN. Sampai saya itu di fitnah segala macam, kok bisa sih katanya gitu, kok bisa masuk sih katanya gitu. Wah, jadi masalah. Akhirnya pro dan kontra masuk juga ke pembaca di Kompas. Tiba-tiba maksudnya banyak yang ini juga, sirik. Banyak yang sirik. Ini siapa sih, di perempuan? Kok bisa-bisanya ya? Dia jadi ada apa ya gitu. Editornya manggil saya, yang interview Kompas menelpon saya, Miranti, bisa nggak kamu datang ke kantor Kompas? Karena editornya nelfon kamu, mau ketemu kamu. Oh ya, ada apa lagi ya? Nggak tahu. Dipanggil lah saya. Dikenalin, Miranti coba ceritakan tentang hidup kamu, siapa orang tua kamu, siapa, ya ceritain lah yang gitu-gitu ya. Oke Miranti, kalau begitu kita tertarik, kayaknya kamu bisa nulis deh, karena keluarga kamu tuh ada yang penerjemah di Gramedia, memang aku ceritakan tentang keluarga. Hah? Nulis Bu? Ya bisa. Nulis tentang apa ya Bu? Nulis tentang hidup kamu. Hidup yang mana ya Bu? Yang tadi kamu, kenapa kamu menikah, kenapa kamu bercerai, terus kamu bekerja, gimana kamu abis kerja kamu dugem, kamu clubbing. Dulu dugem banget ya. Jadi saya cuma 9 to 5, jam 5 saya udah ke Dragonfly, ke Vertigo, ke Extreme, wah segala macam.
kayaknya kamu perfect deh untuk saya buatin sebuah buku. Seru tuh ya. Supaya wanita-wanita yang sudah single parent itu seperti kamu, seperti saya. Saya bilang, Bu, Maksudnya? Bu, cukup deh Bu, kata saya bilang gitu. Saya tuh nggak pernah loh ada orang yang menghargai saya di dalam hidup saya. Siapapun itu dari sudut manapun, saya sudah melakukan hal yang baik dan benar aja. Orang nggak mungkin, pasti lo ada apa-apanya deh sama si bos lo. Pasti lo begini. Kayaknya sih ada ini Ibu ya, salah deh. sumbang gitu ya. Kayaknya nggak akan ada deh yang baca buku saya. Terus kata editornya, Miranti, tidak mungkin saya menerbitkan sebuah buku, orang membeli buku dari Gramedia dan dia sudah membayar dan dia keluar dari Gramedia tanpa dia ada suatu message dalam buku itu, buku apapun. Jadi nggak mungkin. Oh gitu ya Bu. Supaya kamu mau nggak mengubah paradigma orang bahwa seorang janda, seorang single parent itu tidak semuanya seperti itu. Terus dan kamu itu kenapa sempurna? Kamu dari keluarga, orang harus tahu keluarga kamu siapa. Kamu tuh cuek, orangnya tuh ngemasa bodoh. Lalu kamu bekerja keras, kamu bersenang-senang sama teman-teman kamu. Anak kamu juga anak kamu juga oke di rumah. Lalu sekolahnya bagus. Waktu itu anak-anak saya Madania, sampai saya tuh harus minjem uang untuk sekolah Madania. Ya kan waktu itu kan uangnya masih belum ya waktu umur 20 sekian. Nah pokoknya otak kamu tuh cerdas. Waktu pisah pertama tuh tahun berapa? Maksudnya umur berapa sih? Aku pertama kali pisah 25. 21 nikah. 25 berarti hanya 4 tahun udah pisah ya, udah cerai. Pokoknya booming banget, orang udah belum nikah, gue udah nikah, orang belum cerai, gue udah cerai, belum nikah 2 kali, udah 2 kali. Jadi nggak ada bagus-bagusnya. Jadi orang cerai 1 kali aja, zaman dulu aja udah, ih nggak bener deh. Nikah lagi, cerai lagi. Ih sih nggak bener lagi. Aku sih diam aja, udah nggak apa-apa. Sekarang sih udah banyak 2 kali cerai. 3 kali juga ada ya. Jadi sekarang sih senyum-senyum aja. Sekarang sih karena perasaan dulu dan sekarang sama aja sih, gue cuek. Cuma sekarang lebih lega aja. Karena udah banyak yang ngikutin. Dan akhirnya saya menulis novel itu, dan novel Aku Jalak Bukan Jablay ini. Tahun berapa itu? 2013. 2013. Dan responsnya lumayan bagus ya, sampai sempat diundang ke sana kemari di TV. Dan itu adalah novel bestseller untuk Gramedia 2013. Nah, keisengan gue buatlah single. Terus gue berpikir. Single lagu nih ya? Kan Aku Jalak. Nyanyi dong. Kayak gimana sih coba? Aku Jalak Bukan Jablay. Itu memang judul dari novelnya, memang itu dari gue. Terus kata editornya gini, Mir, judulnya apa ya? Kayaknya Aku Jalak Bukan Jablay deh Bu. Hah? Eye catching tuh. Apa artinya? Aku janda galak bukan janda lebay, gue bilang gitu. Karena gue agak sedikit bukan galak ya, maksudnya ya sedikit tegas aja kali ya. Terus akhirnya gue berpikir kok kayaknya lucu ya buat dibuat lagu nih. Tapi kayaknya lagu apa yang cocok ya? Oh dangdut. Gue panggil lah si Teguh Safik temen gue, 3 komposer itu temen. Gue suruh, Fik buatin lagu dong dangdut. Gue nggak pernah buat dangdut. Nggak mungkin lah, gue kan Marcel lah, apa-apa. Lo nih baca dulu deh novel gue. Terus dia tertarik. Akhirnya kita buat. Akhirnya keluarlah single itu. Dan ternyata lagunya lebih booming daripada novelnya. Tapi nggak apa-apa sih. Akhirnya saya harus di usia 41 menjadi penyanyi dangdut tiba-tiba. Mendadak dangdut. Yes, diundang sama Dahsyat 15 kali. Sama seluruhnya, dan saya sudah bilang sama mereka, saya bukan penyanyi dangdut. Lagunya dong. Sedikit aja, sedikit. Ya, tahu kan? Ya, gimana? Dua kali diriku sudah hidup menjanda, tapi aku bukan jablay. Gitu. Kesana kemari. Pasti semua tahu ya, tahu kan? Pernah dengar gue, tapi nggak terlalu hafal. Aku jalak bukan jablay, aku janda galak bukan lebay. Sorry gampangan, itu bukan I, karena aku jalak bukan jablay. Gitu. Bikin film seru juga ya, dibikin film ya? Udah film juga ya? Udah dibeli di salah satu tapi nggak jadi. Belum jadi jalan, cerita ya? saya tuh luar biasa. Jadi dari satu status orang yang mungkin sekarang enggak ya, saya bersyukur sekarang enggak. Status itu bagi saya sama aja. Genre apapun. Single, menikah, gay, lesbian, whatever, itu pilihan hidup.
Kita harus berdampingan dengan mereka. Tapi kita sebagai orang yang memutuskan status tersebut harus menjaga pernikahan, ya harus menjaga pernikahannya. Orang yang sudah bercerai menjaga statusnya gitu loh. Kita harus menjadi manusia yang wajar aja gitu loh. Jangan yang dibeda-bedakan karena status itu. Memang itu sudah ada di dunia ini, bukan dilihat dari agama. Jadi menurut saya dengan sebuah cerita saya keterpurukan saya karena saya seorang janda. Waktu itu saya ya lumayan cantik, duit saya banyak karena saya tuh stock market kerja di BUMN. Mungkin pendapatan saya waktu usia saya masih di bawah 30 itu udah 100 juta per bulan. Wow. Itu gaji dan komisi. Zaman dulu belum ada yang kayak gitu kan. Besar tuh. Iya besar untuk 20 tahun yang lalu 100 juta. Itu. Sangat besar, dan itu kejar bener ya, saya kantor segala macam. Pernah nggak sih ada godaan dari katakanlah kolega atau atasan? Karena secara kamu kan menarik gitu ya, masih terhitung muda lagi waktu itu, 30-an, terus enggak sih, seru gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Nah itu mungkin orang nggak percaya ya. Jadi semua tergantung ke kita juga. Saya juga memilih kenapa saya menjadi marketing institusi, supaya saya menghindari dari orang-orang yang jahil. Karena biasanya yang jahil itu yang individu, yang belinya individu. Tapi kalau misal kita meeting sama BUMN kan kita juga satu geng. Corporate ya? Yes, corporate. Jadi enggak sih, enggak ada. Bukan pribadi personal ya? Yes, jadi semuanya juga kan itu. Nah, balik ke sinetron. Yes. Waktu awal-awal itu kan acting kayaknya aduh susah banget. Tapi kamu memutuskan untuk jalan terus. Biasanya nih, rata-rata mungkin 80% orang, aduh susah ya, nggak mau, udah stop deh. Gengsi atau malu? Gengsi, malu, dan ngapain juga ya gue kan. Apalagi kamu waktu itu dari posisi yang hebat kan. Terus sekarang mulai dari nol gitu, dari bawah dimarah-marahin juga gitu. Saya terbiasa kalau memutuskan sesuatu itu sendiri. Saya terbiasa tidak punya supporting dalam hidup saya. Oke. Oh gitu ya. Saya mengandalkan diri saya. Kalau yang namanya supporting system, itu bersyukur, tapi kita tidak bisa mengandalkan. Yang harus kita andalkan ada diri kita sendiri. Wow. Yeah. Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu dari diri sendiri, dan saya yakin bahwa diri kita itu ada teman yang terbaik, support yang terbaik, segala macam. Kalau yang lain tuh ya kita bersyukur aja kalau bisa dapat lebih. Jadi ketika saya memutuskan itu, saya kembali lagi. Gue tuh orangnya nggak bisa diem. Gue tuh nggak biasa nggak pegang duit. Jadi harus punya duit. Gue terbiasa selalu menjadi orang yang menjadi Mirati lagi ngapain ya. Jadi gue juga ada yang sedikit gengsi. Aduh kalau gue ngapa-ngapain orang kayaknya bingung deh kalau gue ngapa-ngapain gitu loh. Nah dan aku juga dan gue juga tahu kalau di dunia acting itu luck itu tinggi. Kenapa nggak gue coba? Gue bisa lihat nih, kan gue juga bukan orang bodoh. Gue lihat nih 1-2 tahun luck gue ada nggak? Kalau ada pasti gue terus. Jadi kasih kesempatan 2 tahun lah ya. Iya, dan itu semua itu harus memang saya akui berat banget. Nggak gampang ya? Enggak. 2 tahun bukan itu? Bukan nggak gampang, berat aja. Gampang sih gampang. Gampang. Beratnya di mana? Tantangannya apa sih sebenarnya? Beda banget. Dunia saya yang di kantor sama dunia yang kru beda. Bedanya di mana? Yang paling terasa banget selain 9 to 5 ya kalau perlakuan mereka aja beda. Di mana bedanya? Perlakuannya seperti apa? Ya kalau lebih kalau waktu di kantor kan lebih sopan gitu ya. Sopan sih sopan aja ya. Cuma orang yang nggak terbiasa melihat kayak underground gitu. Kru-kru baik-baik, cuma kan kadang-kadang orang kalau nggak biasa ya. Tapi saya sih senang, tapi kalau semuanya memang berbeda jauh. Yang beda jauhnya lagi adalah beratnya itu dunia akting. Saya sih akui luar biasa ya. Para pemain-pemain sinetron, film dan semuanya itu yang ada di Indonesia itu sih luar biasa sih cara kerja mereka. Saya sih hebat banget, gila. Hebat banget, fisik, mental, semua tuh hebat banget. Bukannya ada persaingan dan kesirikan, bukan. Kita memang dengan alam, apalagi dulu aku main Azab. Jadi inget, aku pemain Azab ya. Tahun berapa itu? Azab, Indonesia. Sinetron kan? Iya, FTV. FTV, oke. Itu terberat. Gue harus guling-guling, gitu. gue harus masuk sungai, gue harus mati tenggelam di sungai beneran 4 jam, beneran, ya? Air hujan ditambah lagi pakai kayak blower blambir, wah segala macam. Cuma gue bertahan, gue bilang gue harus bisa.
gue harus bisa. Itu salah satu yang paling berkesan kali ya, sinetron Iya sangat. itu. Karena FTV itu. kita beradu dengan alam. Tapi lo tahu, selama gue 5 tahun di dunia acting, gue nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Nggak pernah. Sama sekali. Dengan pola kerja yang luar biasa ya. Tidak pernah Calling jam pagi, pulang tengah malam. sakit. Gue cuma capek. Obat gue cuma 3. Apa itu? Tolak angin. Oke. Ya kalau flu-flu dikit Decolgen. Oke. Sama susu beruang aja. Oke. Dan gue tidak catat ya. Bayar mereka nanti suruh sponsorin acara ini ya. Mereka suruh sponsorin acara ini. Tolak angin, Decolgen sama susu beruang. Seru banget ya. Oke, seru banget. Oke. Oke, terakhir ya. Yes. Sekarang satu pertanyaan. Kira-kira apa yang seorang Miranti itu ingin kasih tahu atau katakanlah kasih pesan terhadap perempuan-perempuan muda di sana gitu? Apa pelajaran yang Miranti bisa dari kehidupan yang Miranti alami, terus Miranti bisa kasih pesan buat anak-anak muda itu? Ya, kalau menurut aku sih semua itu orang hidup itu juga berbeda-beda dari background hidup yang berbeda-beda memang. Tapi kalau sekarang ya satu, kalau kita sudah hidup lalu apa yang terjadi misalnya kenapa atau apa gitu ya, jangan takut. Hidup itu akan terus berjalan dan namanya nasib perubahan itu ada. Dan kita bisa memilih nasib kita. Dan kita bisa memilih kita pengen kaya, pengen miskin, pengen sakit, pengen apa tuh bisa. Dan itu kita tinggal ngomong sama diri kita, saya pengen apa. Jadi pesan-pesannya itu adalah banyaklah bermimpi, banyaklah punya keinginan. Jadi apapun bebas. Jadilah pengen jadi orang kaya, jadi orang cantik, jadi orang apa bebas. Ketika diam gitu loh, ketika terjadi menurut aku sih untuk anak muda banyaklah bermimpi. Karena dari mimpi itu otak tak sadar kita dan Tuhan akan mendirect itu semua tanpa kita tahu. Tanpa kalau kita tidak pernah punya mimpi, banyak mimpi. Jangan takut untuk mimpi aja ngayal aja. punya Aku kan, impian ya. Iya, tiap malam gue ngayal. Oh ya? Iya, dan itu nggak salah. Yes. Dan itu sangat apa? Free. Ya, gratis, Gak usah malu. Gratis. Yang ngetawain juga pada diri sendiri. Dan tapi dari situlah kita bisa menjadi siapapun. Yes, wow, keren. Mimpi Oke. Ya? Dan mimpi basah. Oke, sekarang saatnya kita mainkan kuis survei membuktikan. Ini bukan survei pengetahuan umum, Mir. Jadi apa yang terlintas jawab aja, santai-santai aja. Ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Duda apa perjaka? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Terus apa dong? Kalau disuruh perjaka, kalau disuruh pilih gitu. Perjaka. Kenapa? Kalau duda banyak masalah. Oh gitu? Bukannya lebih pengalaman gitu? Nggak perlu pengalaman. Nggak perlu pengalaman. Semua ya? juga bisa di pengalaman itu dari nol juga nggak apa-apa. Oke, gua. Oke, yang kedua. Nikah lagi atau tetap menjanda? Tetap menjanda. Tetap menjanda, yakin? Mau nyaingin Sony Tulung, katanya Sony Tulung sebentar lagi akan silver ulang tahun pernikahan ke-25, dia akan potong kue. Saya juga akan potong kue silver menjadi janda. 25 tahun ya, Bu? 25 tahun menjadi janda, nggak apa-apa kan? Kalau tayangan ini satu waktu nanti siapa tahu tahun depan atau di kemudian hari lo menikah, gua puter ulang-ulang tayangan ini. Gue kirim linknya ke lo nih, yang lo ngomong nih berapa tahun yang lalu. Oh, enggak lah, gue nggak usah nikah. Gue sendiri aja nggak apa-apa. Kasih buat orang lain. Pertanyaan ketiga, anak laki atau anak perempuan? Laki. Laki. Karena lo punya anak laki kan, dua-dua. Lo nggak mau punya anak perempuan? Nggak mau, takut kayak gue. Nggak mau. Oh gitu, oke. Atas atau bawah? Wow, atas. Atas. Ya berarti ini memang apa namanya? Supaya kita sukses gitu kan. Apa namanya? Bukan, istilahnya apa? Enggak, dominansi enggak sih. Apa satu lagi tuh istilahnya? Male apa istilahnya? Male apa? Bukan, female. Apa istilahnya kalau male itu yang alpha? Berarti lu memang alpha female ya. Jadi kayak atas atau bawah, lu pilih langsung atas. Ya kan, jadi memang lu pengennya selalu di atas gitu.
Iya, itu namanya alpha female kan. Jadi kalau disuruh pilih, memang kayaknya gue nggak pengennya cocok selalu- menikah, nggak apa-apa sih. berarti lu mungkin itu salah satu sebab kali. Kalau menikah lu dominan kali. Biasa-biasa Gitu nggak aja sih? sih. Biasa-biasa Nggak tahu aja? sih. Cuma gue gue nggak tahu ya. Cuma gue bisa memutuskan diri gue sendiri aja. Iya makanya, karena lu sering banget mungkin independen Iya. gitu kan. Jadi barang ini analisa Dan yang gue tidak suka menikah. tidak usah menikah. Maksudnya menikah gitu kan orang suka family gitu. Gue nggak suka. Oh lu nggak kayaknya. suka malah ya? Nggak. Mungkin itu sebabnya karena lu tuh alpha female sehingga lu bikin keputusan semua sendiri. Jadi laki lu Iya. merasa Iya betul. kok gue laki Nggak cocok gue. Iya kan gue Iya. kayak bukan laki gitu jadinya. Benar. Gitu kali ya. Benar. Benar. Tapi untungnya saya pernah memutuskan untuk menikah dan punya anak. Untung banget. Coba kalau gue nggak mau memutus menikah, gue sendiri aja. Ya, repot ya. lebih repot Lebih nggak asik lagi. lagi kan. Nggak asik Nggak ada lagi. keturunan ya, Benar. Wow. Untung. Masih Gua untung bersyukur. loh. Oke. Olahraga atau tidur? Tidak olahraga. Tidur. Tidur. Lu jarang olahraga? Nggak pernah olahraga seumur hidup. Tapi jarang sakit ya? Jarang sakit. Tidak Jaga suka. makan nggak sih? Jaga. Apa yang lu pantang? Ada yang lu pantang nggak? Pantangnya adalah hanya combine aja. Misal udah makan banyak, enggak. Bagi gue Puasa juga nggak? Kayak intermittent nggak? enggak. Bagi gue makanan semuanya enak. Jadi gue bagi-bagi aja. Maksudnya jangan nggak tiap hari makan enak. Kalau gitu. syuting gimana makanan? Ya makan di lokasi aja. Makan Masih- apa adanya. Kalau aja. gue dulu zaman syuting nasi kotak gitu. Iya, masih Oh, masih sama. ya? Satu tingkat di atas makanan penjara kan. Nasinya dingin, ya kan? Dagingnya dingin, sedikit, Maaf ya. ya kan? Terus ada Ayam kerupuk, bagi ya dua, kan? bagi 40 gue rasa. Iya. Oh, masih gitu ya? Masih. Hai. Baca atau menulis? Baca. Lebih suka baca ya? Good. Nulis. Lu tapi lu pernah nulis itu Nulis kan? ya. Itu lu nulis sendiri itu susah dulu ya? banget. Susah ya? Jujur susah. Itu energi tuh keluar. Gue sih ya semua pekerjaan bagi gue tuh sangat luar biasa. Iya, Nulis ya, itu susah. sebenarnya lebih enak baca karena Baca. kita kan tinggal menikmati. Tapi orang Indonesia menurut survei membuktikan itu 90% tuh nggak suka baca. Iya makanya gue Nah 10%-nya suka tidur. tidur. Tapi saya jarang tidur. Nah itu dia. Suka tidur kan bukan jarang tidur. Iya. Oke. Lari atau jalan? Jalan. Sering jalan. Nah, Lari nggak pernah dari Nggak kenyataan. nggak bisa Nggak bisa lari. Karena gue juga asma kan. Oh oke. Tapi jalan. Iya. Ya. Gading Martin atau Ariel? Ariel. Ariel Noah ya? Iya. Kenapa ya? Gue bingung banyak yang Tapi suka emang dia itu perempuan tuh banyak yang suka Ariel ya. Ariel tuh biasa aja. Tapi nggak tahu karisma itu emang nggak bisa dibeli. Karisma ya. Sex appeal kali ya. Sex appeal. Sex Gara-gara appeal. itu video bukan? Enggak, aku nggak nonton. Oh nggak nonton. Nggak nonton. Nggak nonton. Ariel tuh emang luar biasa kalau jalan tuh ya waktu itu gue di Dasyat ya. Orangnya kan kecil biasa aja tapi Iya. senyumnya tuh kecil gitu. Enggak badannya nggak bagus biasa aja. Ada yang bilang matanya dia. Ya. Matanya. Ya maksudnya biasa aja cuma Kalau dia kan mata laki-laki, kalau gue mata gimana buaya. ya? Kumaha ya susah memang sex appeal tuh susah say. Susah dijabarkan tapi Susah, ada ya. susah. That's what we call charisma. Dan dia memang orang baik gue rasa dari dalamnya juga emang nice person. Oke, yang lain. Pertanyaan berikut. IG atau TikTok? IG IG. Tapi lu punya TikTok juga? punya tapi behind the scene. Behind the scene. Kenapa lu lebih suka IG? Social media like my diary ya. Oh, Like gitu. my diary dan diary semua orang. Tapi kenapa lu suka IG? Kan sekarang lagi heboh juga TikTok gitu ya. Enggak, Wah, gue nggak suka. nggak terlalu sikat. Kenapa? Nggak suka, biasa aja kalau Biasa nontonin. aja. Tapi kan sekarang udah macam-macam, masak atau apa. Tapi gue lebih seneng Instagram. Instagram. Udah lama sih kali ya main Instagram. Ya, udah lama juga. Oke, itulah tadi dia Quiz Survei membuktikan bersama tamu kita Miranti Dewi. Dan sebagai penutup, sini aku panggil Adek Marcelino mau kasih sesuatu. Hai, tuh. Apa Kasih sih? tantenya dong. Apa ini? What is that? Hah? Oh, mau kasih question dulu. Apa questionnya? Tante nyuci di rumah sendirian atau pakai ke laundry? Apa ke laundry? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau cuma lap doang sih nyuci sendiri. Tapi kalau baju-baju syuting supaya lebih awet, lalu airnya juga bersih, lalu deterjennya juga terjaga dan wanginya pasti laundry.
Jelas. Nggak tanya tante punya anak cewek nggak gitu. Oke nih kasih sana sama tantenya nih. Ada kenang-kenangan dari EasyLo Smart App. Ini seluruh Jakarta bisa. Jadi ini. Serius Bintaro ada? Iya ada aplikasi laundry yang kita laundrynya tinggal pakai aplikasi aja. Itu ada hadiahnya, ada tumbler dari Opini, obrolan Papi Sony. Wow, thank you. Nanti aku coba ya. Yes. Oke, terima kasih Tante Miranti. Sama-sama. Thank you for coming. Terima kasih juga Studio Kipas-Kipas atas tempat yang disediakan. Sukses selalu. Oke, Opini, obrolan Papi Sony undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo membuat hidupmu lebih easy.